Ya, jadi memang akan menjadi dua kelas. Yang pertama adalah kelas yang untuk PBI dan kemudian ada kelas untuk yang non PBI. Bedanya adalah ada Dewan Jaminan Sosial Nasional sudah membuat beberapa kriteria tentang kelas standar ini. Jadi kalau yang PBI memang isinya boleh sampai 6 orang, tetapi yang kelas standar untuk non PBI maksimal hanya berisi 4 tempat tidur per kamar. Nah, ini ada perbedaan seperti itu. Tetapi untuk merubah ini kan kita rumah sakit perlu persiapan yang cukup panjang karena rumah sakit sudah terbiasa dengan kelas perawatan kelas 3, 2, 1 dan sekarang harus menjadi untuk peserta JKN ada kelas standar yang hanya sama semua untuk semua peserta JKN non PBI dan peserta JKN PBI. Jadi ini memerlukan satu perubahan bagi rumah sakit. Tetapi kami dari rumah sakit sepanjang ini untuk sustainabilitas pelayanan JKN, ya kami harus mendukung program ini. Rumah sakit akan terbagi menjadi dua kelas sebenarnya, kelas standar dan kelas privat. Nah, kelas privat ini tentu berbeda untuk peserta non JKN. Nah, bagi kelas standar ada kemungkinan peserta JKN dapat menaikkan haknya dengan membayar urun biaya untuk masuk ke kelas privat. Jadi nanti mekanismenya akan berubah komposisi kelas di kelas perawatan di rumah sakit, kelas standar dan kelas privat. Oke, berarti Pak bisa dikatakan apa yang harus disiapkan oleh rumah sakit untuk menghadapi perubahan kelas ini? Ada standar dan juga privat saja? Ya, jadi ini kan menyangkut pertama komposisi, karena di dalam PP 47 tahun 2021 sudah disyaratkan bahwa untuk rumah sakit pemerintah minimal 40% dari kapasitas tempat tidurnya adalah kelas standar. Kemudian untuk rumah sakit yang swasta 40% dan 60%. 40%-nya harus kelas standar, kemudian 60%-nya boleh dari kelas yang non standar. Nah, jadi persiapannya tentu kita harus menyiapkan menata kembali kamar-kamar perawatan yang ada di rumah sakit dan memenuhi persyaratan yang ada sesuai dengan kelas standar. Pak, dengan melihat bahwa komposisinya nantinya hanya akan dua, standar dan juga private, kalau mungkin berkaca pada rumah sakit milik pemerintah, mungkin ya bisa dikatakan masih akan mendapat support juga dari pemerintah begitu kan. Tapi kalau untuk swasta sendiri dengan berdiri di kaki sendiri, mengelola dana sendiri dan juga mencari pendapatan sendiri, seperti apa tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit swasta jika nantinya ini akan ada perubahan? Ya, jelas tantangannya adalah kita harus menyesuaikan. Yang pertama pasti tantangannya adalah tantangan finansial. Karena bagaimanapun juga rumah sakit ada biaya operasional, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Jadi yang pertama adalah untuk tarif pelayanan untuk peserta JKN harus sesuai dengan nilai keekonomian. Artinya tidak boleh di low cost. Kalau sampai itu di bawah cost, maka tidak akan baik untuk pertumbuhan industri rumah sakit. Jadi yang pertama tarifnya harus diatur dengan baik. Kemudian juga untuk komposisinya harus clear karena rumah sakit itu bukan hanya kelas standar dan non standar, tetapi rumah sakit punya kewajiban mempunyai ruang isolasi, mempunyai kewajiban jumlah ruang ICU, ruang pediatrik intensif untuk PIKU, NICU dan sebagainya. Jadi banyak yang harus diatur. Tetapi prinsipnya adalah tentu kita adalah ingin bahwa rumah sakit di Indonesia dengan perubahan ini kita tetap bisa sustain, bahkan kita tetap harus bertumbuh. Karena kita berbicara tentang pertumbuhan industri rumah sakit. Jadi tarifnya harus baik. Pak, implementasi awalnya kan kelas A dan B saja, dibuka menjadi dua saja. Nantinya ujungnya hanya akan ada satu kelas standar saja bagi peserta BPJS Kesehatan. Nah, Anda melihat ketika ini diimplementasikan juga harapannya akan bisa mengurangi beban
BPJS Kesehatan, beban tanggungan gitu ya, atau beban pembayaran yang selama ini juga bisa dikatakan BPJS Kesehatan menunggak begitu kepada beberapa rumah sakit baik swasta dan juga tentunya milik pemerintah. Anda melihat akan ada perbaikan dengan cepat begitu terhadap BPJS Kesehatan? Ya, diharapkan dengan adanya kelas standar, maka klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ini menjadi lebih kecil ya, daripada sekarang kalau terbagi kelas 1, 2, 3. Tetapi memang rasanya unfair juga kalau nanti tidak ada penurunan tarif khususnya untuk yang peserta bukan penerima upah. Jadi nanti pasti ada penataan lagi secara finansial, penyesuaian antara besaran klaim yang diterima dan kewajiban klaim yang akan dibayarkan. Nah, bagi rumah sakit pasti memang unit cost per pasiennya akan turun dengan adanya kelas standar. Tetapi rumah sakit tetap berharap bahwa peserta JKN yang menempati kelas standar bagi yang memiliki kemampuan dapat meningkatkan manfaatnya untuk menggunakan kelas non standar dan ini akan menjadi bagian dari penerimaan rumah sakit secara langsung. Jadi akan ada keseimbangan dalam pengaturan manfaat ini yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sebagai pengelola program JKN mungkin akan menurun, tetapi kita berharap ada urun biaya bagi masyarakat yang mampu untuk menggunakan untuk menambah biaya bagi yang lain, bagi untuk meningkatkan kelasnya. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.